Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Puluhan ribu gunung yang besar nampak begitu luas, sehingga mereka bahkan melebihi harapan Lindong. Selain itu, bahkan dengan Chen Gui, seseorang yang akrab dengan jalur saat memimpin jalan, masih menempuh jarak hingga 2 hari sebelum mereka akhirnya meninggalkan daerah ini. Berdiri di luar daerah ini, di mana puluhan ribu gunung besar berdiri tegak, Lindong melirik banyak pegunungan yang tak tersentuh ini, yang tampak menjulang ke langit. Kemudian, dia tanpa sadar mendesah pelan sebelum dia mengedarkan energi mentalnya, dan meninggalkan simbol spasial di area ini. Dengan melakukan hal itu, jika dia ingin kembali ke sini di masa depan, dia bisa menggunakan simbol spasial yang dia tinggalkan untuk langsung merobek ruang kosong dan mencapai tempat ini. Itu akan jauh lebih efisien daripada perjalanan sebelumnya. Saudara Lindong, kita baru mencapai tepi wilayah Suan Utara. Markas besar Darkness Palace terletak di Darkness City, dan kota itu berada di tengah-tengah wilayah Suan Utara. Karena itu, kita perlu beberapa hari untuk mencapai kota itu. Aku ingin tahu, apakah kita akan tiba tepat pada waktunya, pada saat upacara penyembahan. Chen Gui melihat ke kejauhan sebelum dia berbicara dengan suara khawatir. 1 hari saja sudah cukup. Lindong tersenyum lemah. Tidak seperti barisan pegunungan seperti sebelumnya, wilayah Suan Utara tidak diliputi kabut Yuan Power yang sangat menakutkan. Karena itu, dia secara alami melepaskan kecepatan penuhnya, dan itu mungkin bagi mereka untuk mencapai kota kegelapan dalam sehari. Kalau begitu, ayo cepat, ucap Lindong. Master Istana, Wing Tan, saat ini sedang diisolasi oleh para tetua. Sementara itu, mereka yang setia padanya, entah dihilangkan secara diam-diam, atau dicegah untuk kembali ke kota kegelapan melalui berbagai cara, itu sudah jelas, mereka berencana untuk bergerak dan memaksanya melepaskan posisinya selama upacara penyembahan, ucap Chen Gui sambil menghela nafas. Lindong mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Brother Chen Gui, 2 monster tua yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi itu, apakah mereka yang terkuat di Darkness Palace kamu, ucap Lindong. Sepertinya perjalanan mereka ke kota kegelapan tidak akan menjadi perjalanan yang damai. Dalam hal itu, mengingat karakter Lindong, ia secara alami ingin mengetahui tentang kekuatan lawan-lawannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut apa yang aku tahu, kedua tetua Aenior itu memang individu paling senior di dalam Darkness Palace kita. Namun, kamu juga harus tahu, bahwa Istana Kegelapan kami memiliki fondasi yang sangat dalam, dan itu telah ada selama ribuan tahun. Oleh karena itu, bahkan aku tidak yakin, apakah ada sosok seperti monster tua yang tersembunyi lebih dalam lagi. Chen Gui merenung sejenak, sebelum menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kemungkinan para tetua dari Darkness Palace juga tidak yakin tentang ini. Karena itu, apalagi yang perlu dikatakan tentang sosok misterius tersebut. Istana Kegelapan bukanlah sekte biasa, ucap Ling Qingzu. Berdiri di sampingnya, Ling Qingzu tiba-tiba berkata dengan lembut. Istana kesucian tertinggi 9 surga kita juga memiliki sejarah panjang. Oleh karena itu, aku mendapatkan beberapa informasi mengenai Darkness Palace dari beberapa teks kuno. Pendiri Darkness Palace itu adalah seseorang yang memiliki simbol ancestral kegelapan generasi kedua. Selain itu, simbol leluhur kegelapan berbeda dari simbol leluhur lainnya. Simbol ancestral lainnya tersebar di seluruh dunia saat tuan mereka tertidur. Selanjutnya, mereka diperoleh oleh para ahli lainnya. Namun, itu berbeda untuk simbol leluhur kegelapan. Sejak simbol leluhur kegelapan jatuh ke tangan generasi kedua, dan ia mendirikan Istana Kegelapan, simbol leluhur kegelapan selalu tetap berada di dalam Istana Kegelapan. Itu adalah pusaka yang telah diturunkan sampai hari ini, ucap Ling Qingzu. Oh, semburat sok melintas di mata Lindong. Dia memiliki pemahaman yang paling mendalam tentang simbol leluhur. Setelah objek ilahi seperti itu muncul, itu pasti akan menarik banyak masalah, dan itu bukan tugas yang mudah untuk menjaga simbol ancestral. Salah satu contohnya adalah Kaisar Petir. Saat ia memiliki simbol leluhur Thunderbolt, ia akhirnya menjadi sasaran oleh Yimo, yang mengakibatkan penghancuran gua petirnya. Jika bukan karena dia memiliki teknik yang kuat dan mampu menyegel Raja Yimo itu, dan menciptakan dunia guntur untuk menyembunyikan simbol Ancestral Thunderbolt, kemungkinan simbol Ancestral Thunderbolt akan tersebar dan diperoleh oleh orang lain. Dengan demikian, itu adalah tugas yang sulit bagi Istana Kegelapan untuk terus mewariskan simbol leluhur kegelapannya, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Ini juga menunjukkan betapa kuatnya istana kegelapan itu. Kalau tidak, akan hampir mustahil untuk melakukan ini. Izinkan aku melihatnya. Dari generasi kedua, simbol ancestral kegelapan telah diturunkan 5 kali, dan King Tan harus menjadi pemilik ke-6 dari simbol ancestral kegelapan, ucap Ling Qingzu menjelaskan. Ling Qingzu melirik Lindong dan melanjutkan. Karena Darkness Palace mampu menjaga simbol ancestral kegelapan selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki beberapa teknik rahasia. Namun, sepertinya King Tan belum menguasai teknik seperti itu. Kalau tidak, tidak mungkin para tetua itu berani memaksanya melepaskan posisinya. Karena itu, kita tidak boleh mengecewakan penjaga kita kali ini. Lindong memfokuskan matanya, sebelum dia mengangguk. Sepertinya dia telah meremehkan Darkness Palace sebelumnya, walau bagaimanapun, wilayah Suan Utara ini hampir seluas wilayah Suan Timur. Namun, Darkness Palace tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh wilayah ini, dan tidak ada faksi lain yang dapat mengancam dominasi mereka. Ini benar-benar berbeda dari wilayah Suan Timur, di mana ada banyak faksi berdiri di atasnya. Bahkan, dari sudut pandang yang lain, ini mencerminkan kekuatan Darkness Palace. Namun demikian, aku ingin menyaksikan kekuatan penguasa wilayah Suan Utara. Ucap Lindong sambil tersenyum. Meskipun Darkness Palace bukan faksi biasa, dia tidak takut sama sekali. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia jelas merupakan seorang elit di dunia ini. Sebagai ahli panggung samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, serta master simbol tertinggi, yang sebanding dengan seorang ahli tahap reinkarnasi, seorang ahli tahap reinkarnasi biasa tidak memiliki peluang saat melawannya. Faktanya, hanya para ahli tahap reinkarnasi yang pernah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi lah yang dapat menandingi dirinya. Lebih jauh lagi, sangat sulit untuk menemukan seorang ahli di level ini di penjuru dunia ini. Jika ada, dia kemungkinan besar adalah legenda seperti eksistensi yang sangat tua, yang telah hidup sejak zaman kuno, contohnya seperti King Zi. Chen Gui diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong. Sampai sekarang, tidak mungkin dia bisa mengetahui kekuatan Lindong saat ini. Namun, dari cara yang dia lakukan, yang berhasil dengan mudah membunuh dua tetua dari Darkness Palace, Chen Gui tahu kalau Lindong pasti telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Dengan demikian, mungkin Lindong adalah satu-satunya yang bisa membantu King Tan saat ini, pikir Chen Gui. Ayo pergi, ucap Lindong sambil melambaikan tangannya dan berhenti berbicara. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mental yang perkasa kemudian mengangkat semua orang. Setelah itu, ruang di sekitar mereka secara bertahap menjadi terdistorsi. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang secara bersamaan, dan mereka semua sudah berada di jarak 50 km jauhnya saat mereka muncul berikutnya. Tidak seperti wilayah Suan Timur, wilayah Suan Utara tidak memiliki banyak kerajaan yang berbeda. Sebagian besar tanah di wilayah ini dikelola oleh istana cabang yang didirikan oleh Darkness Palace. Sebuah istana cabang setara dengan raja sebuah kerajaan, dan ada birokrasi yang sangat rumit di dalamnya. Dari sudut pandang ini, pengelolaan wilayah Suan Utara oleh Darkness Palace ini jauh lebih baik daripada cara mengelola wilayah Suan Timur. Tidak heran Darkness Palace dapat terus tetap sebagai penguasa wilayah Suan Utara. Meskipun ada jarak yang sangat besar antara puluhan ribu gunung besar dan kota kegelapan, waktu perjalanan sangat berkurang karena Lindong mampu merobek ruang kosong dan memasukinya. Karena itu, pada pagi hari berikutnya, mereka sudah tiba di pinggiran kota kegelapan. Berdiri di atas gunung, Lindong memandang ke kejauhan. Kemudian, dia melihat sebuah kota besar yang membentang tanpa henti, yang terletak setelah gunung dan sungai yang saling bersilangan. Itu tampak seperti tubuh yang setengah terbuka dari binatang buas kuno, yang tersembunyi di bawah tanah dan diam-diam berbaring. Seluruh kota berwarna hitam, dan itu menimbulkan perasaan serius dan horor. Sementara itu, di langit di atas kota, penghalang cahaya kegelapan menyelimuti seluruh kota. Di penghalang cahaya itu, ada simbol sedang berputar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, riak besar yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, menyebar dan menyebabkan ruang kosong untuk menunjukkan tanda-tanda distorsi. Melihat dari sudut Lindong, dia bisa melihat lebih dari selusin gerbang kota yang jauh lebih besar. Pada saat ini, antrean besar orang sedang antri di luar gerbang kota, sebelum mereka perlahan-lahan masuk ke dalam kota. Ukuran kerumunan itu sangat mengejutkan. Kota ini tidak diragukan lagi menjadi yang terbesar yang pernah dilihat Lindong. Mengingat ukurannya, kemungkinan kota ini dapat dengan mudah menampung puluhan juta orang. Oleh karena itu, kota kegelapan memang layak menjadi markas istana kegelapan.
Itu sangat megah dan tidak mengherankan, kalau perkelahian yang intens telah terjadi di dalam Darkness Palace atas posisi penguasa istana, walau bagaimanapun juga, penguasa istana dari Darkness Palace pada dasarnya adalah tuan dari seluruh wilayah Suan Utara. Dengan membalik telapak tangannya, dia akan bisa mengendalikan kehidupan banyak orang. Upacara penyembahan adalah acara akbar yang diadakan oleh Darkness Palace kami setiap 3 tahun sekali. Terlepas dari ukuran mereka, setiap faksi di wilayah Suan Utara harus datang dan membayar upeti. Jika seseorang tidak datang, anggota Darkness Judgment Hall akan mengetuk pintu mereka pada hari berikutnya untuk menghukum mereka. Chen Gui melihat kerumunan besar di luar kota sebelum dia berkata, "Aula pengadilan kegelapan itu tidak terdengar seperti tempat yang layak," pikir Lin Dong sambil mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sementara itu, kemarahan tanpa sadar bangkit di hatinya. Lagi pula, ada begitu banyak tempat yang bisa dikunjungi, namun, dia malah memilih untuk pergi ke tempat yang berdarah dan kotor. Ketika dia menyadari kalau Lin Dong marah, Chen Gui hanya bisa tersenyum pahit. Karena Lin Dong mampu membunuh ratusan murid Yuan Gate Elite di Unique Devil City, taktiknya juga sangat berdarah. Namun, ia menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa King Tan melakukan hal yang sama. Saudara Lin Dong, karena ingin berlangsungnya upacara penyembahan, keamanan kota kegelapan akan berada pada titik yang paling ketat. Selain itu, penguasa istana telah ditahan, dan para tetua itu harus memiliki kendali atas seluruh kota. Kemungkinan kita akan ditemukan jika kita masuk dari gerbang kota, ucap Chen Gui. Karena kita tidak bisa masuk melalui gerbang kota, kita hanya akan langsung merobek formasi penjagaan kota dan masuk. Kata Lin Dong dengan acuh tak acuh. Formasi itu didirikan oleh penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Jika kamu dengan paksa merobeknya, kemungkinan kamu akan segera memperingatkan orang-orang kuat di kota ini, ucap Chen Gui tanpa daya. Meskipun formasi itu kuat, itu tugas yang sulit untuk menghentikan aku, balas Lin Dong sambil tersenyum, dan dia melanjutkan. Brother Chen Gui, kamu dan Musa harus mengikuti aku ke kota, dan sisanya harus tetap berada di luar, ucap Lin Dong. Ya, Chen Gui mengangguk. Bagaimanapun juga, mereka tidak banyak membantu, bahkan jika mereka memasuki kota. Bahkan, mereka malah bisa menjadi penghalang. Lin Dong melambaikan lengan bajunya. Kemudian, cahaya perak samar tersebar dari tangannya sebelum membungkus mereka berempat. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya perlahan-lahan menjadi terdistorsi, sebelum mereka berempat menghilang secara tiba-tiba. Chen Gui merasa kepalanya agak pusing. Namun, pada saat ia pulih, suara keras segera menyerbunya. Dia membuka matanya, dan melihat bahwa mereka berempat sudah ada di langit di atas kota kegelapan. Di belakang mereka ada penghalang cahaya hitam yang masih menyelimuti kota. Namun, itu tidak bereaksi terhadap kedatangan mereka. Luar biasa, ucap Chen Gui sambil menghela nafas. Sebagai anggota Darkness Palace, dia secara alami tahu betul seberapa kuat formasi itu. Namun, Lin Dong bisa masuk sesuka hatinya. Kemampuannya benar-benar mengerikan, pikir Chen Gui. Lin Dong tersenyum. Meskipun dia belum memperbaiki simbol ancestral spasial, masih mungkin baginya untuk menggunakan sebagian dari kekuatannya. Karena itu, tidak sulit untuk melewati formasi ini. Chen Gui melihat ke kejauhan, dan dia mengalihkan perhatiannya ke tengah kota kegelapan. Tiba-tiba, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik ke langit, dan itu tampak seperti kembang api besar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram ketika dia melihat cahaya hitam. Oh tidak, upacara telah dimulai, ucap Chen Gui. Di tengah-tengah kota kegelapan yang besar, ada sebuah kotak yang terdiri dari batu hitam yang agak besar, di mana banyak pilar batu hitam itu didirikan. Selain itu, pilar-pilar batu hitam ini, semuanya ditutupi dengan nama-nama orang yang telah membuat kontribusi besar ke Darkness Palace. Pada saat yang sama, mereka juga mantan ahli top dalam Darkness Palace. Alun-alun ini disebut Darkness Square, dan itu adalah tempat yang penting di Darkness City. Bahkan, tempat ini hanya dibuka setiap kali upacara penyembahan akan digelar. Selain itu, mereka yang diizinkan datang ke tempat ini, semuanya adalah individu kuat yang berdiri di wilayah Suan Utara. Tentu saja, kedudukan dan otoritas mereka diberikan kepada mereka oleh Darkness Palace. Saat ini, Darkness Square dipenuhi dengan lautan manusia yang membentang tanpa henti. Bahkan dengan jumlah orang yang begitu menakutkan saat berkumpul di sini, tempat ini terasa sangat sunyi. Bahkan, tidak ada yang berani membuat suara sedikit pun. Sementara itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat ke tengah alun-alun. Di tempat itu, ada sebuah altar hitam dan 10.000 anak tangga batu juga. Di puncak tangga batu itu, ada sebuah tahta hitam.
Siapapun yang duduk di sana, dia pasti akan dapat mengabaikan seluruh Darkness Square, dan siapapun yang menduduki kursi itu, tampaknya akan menjadi penguasa seluruh wilayah Suan Utara. Saat ini, ada sosok cantik duduk di atas tahta di atas altar. Dia mengenakan jubah hitam dengan simbol emas misterius yang menutupi ujung jubahnya. Sementara itu, samar-samar orang bisa merasakan aura yang mulia dan elegan yang dipancarkan darinya. Dia memiliki wajah yang damai dan cantik, bersamaan dengan kulit putihnya. Alisnya berbentuk bulan sabit, dan hidungnya agak mancung. Sepasang matanya yang dalam dan tenang muncul seperti langit malam. Di bawah penampilannya yang tenang dan damai, ada misteri yang tak berujung, dan itu menyebabkan seseorang menjadi mabuk tanpa sadar olehnya. Meskipun dia terlihat lebih dingin dan lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, masih mungkin untuk melihat karakter gadis muda yang cantik itu dari sebelumnya. Karena itu, siapa lagi kalau bukan King Tan? Sampai saat ini, King Tan tidak lagi memiliki kebodohan muda yang sama seperti sebelumnya. Saat matanya bergerak, mereka tampak setajam pedang. Selain itu, ada juga haus darah samar yang mengalir di bawah matanya, itu menyebabkan jantung seseorang bergetar. Dia duduk di atas tahta saat dia mengamati lautan orang yang berdiri di Darkness Square. Kemanapun dia memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah sosok-sosok yang rendah hati dan patuh. Bahkan, hampir tidak ada yang berani menatap langsung padanya. Wanita muda yang hidup dan lembut dari sebelumnya, sekarang telah menjadi tuan asli dari wilayah Suan Utara. Setiap keputusannya dapat dengan mudah menentukan kehidupan puluhan ribu orang, dan dia memiliki otoritas yang absolut. Duduk di atas tahta, dia menggunakan matanya yang dingin dan keras untuk mengamati seluruh tempat ini, sebelum akhirnya dia mengangguk. Biarkan upacara penyembahan dimulai, ucap King Tan. Banyak suara keras dan jelas yang dibungkus dengan Yuan Power secara perlahan menyebar ke kejauhan, dan bergema di tempat itu, tepat setelah dia mengangguk dan berkata. Segera, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit, dan itu tampak seperti pesta besar yang akan dimulai. Berdiri di Darkness Square, para pemimpin berbagai faksi di wilayah Suan Utara mulai muncul satu demi satu. Setelah itu, suara hormat mereka menyebar di tempat ini seperti gelombang. Kepala Sekte Mang Utara telah datang dengan anggota aku untuk memberikan penghormatan. Selamat atas upacara tersebut, Master Istana Maha Kuasa, dan kami semua berjanji setia kepada kamu, ucap orang-orang dari faksi Mang Utara. Kepala Gunung Great Snow Mountain berharap, bahwa cara mengesankan dan bermartabat dari Master Istana akan bertahan selamanya, dan bahwa kamu akan selalu tak terkalahkan. Ucap Kepala Gunung Great Snow Mountain. Upacara penyembahan adalah acara akbar yang memengaruhi seluruh wilayah Suan Utara. Faktanya, 80% para pemimpin dari faksi di wilayah Suan Utara akan secara pribadi hadir. Setelah itu, mereka akan menyapa Tuan Istana, seolah-olah mereka adalah bawahannya. Apalagi, tidak ada yang berani terlambat datang ke acara ini. Dengan demikian, para ahli yang berkumpul di alun-alun ini kemungkinan terdiri dari 60% kekuatan tempur wilayah Suan Utara, dan skala acara ini benar-benar mengerikan. Banyak teriakan penuh hormat bergema di seluruh lapangan. Namun, sosok bangsawan yang duduk di atas altar tidak mengungkapkan emosi sedikit pun di matanya. Sebaliknya, dia hanya melihat sekelilingnya sebelum dia memusatkan perhatiannya di depan Darkness Square. Di daerah itu, ada banyak tokoh yang duduk diam di sana. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua dengan rambut putih, dan jubah yang mereka kenakan, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki status yang luar biasa di dalam Darkness Palace. Pada saat ini, selama acara yang sedemikian megah berlangsung, mata mereka semua tertutup dengan lembut. Sementara itu, tidak ada dari mereka yang memandang dengan hormat ke sosok di atas altar. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan melengkungkan bibirnya, itu sudah jelas, kalau mereka tidak menyetujuinya. Ada dua sosok yang sangat tua yang sepertinya akan segera mati, dan mereka berada di depan kelompok ini. Keduanya memiliki rambut putih, dan wajah mereka dipenuhi keriput yang dalam. Pada saat ini, kepala mereka diturunkan dengan lembut dan sepertinya mereka tertidur. Duduk di atas tahta, ketika mata King Tan menyapu kedua sosok ini, pupil matanya yang dingin mengeras sedikit. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengepalkan tangan kecil di bawah lengan bajunya, sebelum niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Upacara penyembahan yang rumit berlanjut, dan suara-suara penuh hormat terdengar di seluruh tempat. Namun, semua orang dapat merasakan, bahwa upacara penyembahan kali ini tampaknya sedikit agak berbeda dari biasanya. Para pemimpin dari berbagai faksi diam-diam mengamati Darkness Square. Setelah itu, mata mereka berhenti pada sekelompok tetua yang berada tepat di depannya. Kemudian, mereka memutar mata mereka, dan melihat sekeliling altar.
Di daerah itu, ada sosok berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan ada bau darah yang keluar dari tubuh mereka. Sementara itu, ada juga wajah hantu ganas dengan pedang panjang hitam yang menusuk jauh ke kepalanya di pakaian hitam mereka. Karenanya, mereka tampak sangat menakutkan. Setiap faksi di wilayah Suan Utara tahu tentang pasukan ini, dan mereka semua sangat takut pada mereka. Ini karena mereka mewakili departemen paling berdarah dan paling kuat di Darkness Palace, yaitu Darkness Judgment Hall. Pada saat ini, kelompok individu yang kuat dari Darkness Judgment Hall ini telah membentuk pertahanan ketat di sekitar altar. Sementara itu, arah yang mereka hadapi adalah secara kebetulan daerah di mana para tetua berada, itu sudah jelas, sepertinya mereka menjaga sesuatu. Seluruh Darkness Square ditutupi oleh suasana yang aneh. Beberapa pemimpin diam-diam berbalik untuk saling berhadapan. Kemungkinan mereka telah mendengar beberapa rumor juga. Bahkan, mereka tahu bahwa upacara penyembahan kali ini kemungkinan besar akan sangat kacau. Namun, ini berdampak kecil pada mereka. Lagi pula, tidak masalah bagi mereka, jika istana kegelapan ada di tangan penguasa istana saat ini atau Dewan Tetua. Itu karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menentang istana kegelapan yang besar. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan kali ini adalah siaga dengan taat, dan menikmati pertunjukan. Pujian hormat secara bertahap terhenti beberapa saat kemudian. Setelah itu, suasana di sekitarnya tiba-tiba menegang setelah keributan mereda. Berada di atas altar, dua tetua berjubah hitam berdiri di kedua sisi tahta. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke King Tan, yang saat ini duduk di atas tahta. Setelah itu, mereka mengayunkan tangan mereka dengan lembut. Selamat datang tablet leluhur, ucap King Tan. King Tan perlahan-lahan berdiri dari tahta, sebelum dia menggerakkan kakinya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, sebelum dengan lembut kakinya menginjak tanah. Berdengung. Suara mendengung muncul dari pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di alun-alun. Setelah itu, banyak cahaya hitam melesat ke depan sebelum mereka bersilangan di langit di atas alun-alun. Kemudian, mereka berubah menjadi tablet batu hitam besar. Sementara itu, nama-nama penguasa istana sebelumnya, nama mereka semua diukir pada tablet itu. Banyak individu yang berdiri di alun-alun berlutut segera setelah tablet batu itu muncul. Bahkan para tetua di Dewan Tetua sedikit membungkuk. Satu-satunya pengecualian adalah dua tetua yang berdiri di depan, yang hanya menundukkan kepala mereka. Berada di atas altar, King Tan membungkuk sedikit ke arah batu leluhur. Setelah itu, tablet batu itu bergetar. Kemudian, tangga gelap membentang ke depan, dan akhirnya terhubung ke altar. Tuan Istana, tolong sembahlah para leluhur. Dua tetua berjubah hitam di samping tahta berteriak serempak, sementara kegembiraan liar naik di mata mereka. Setelah upacara ibadah ini selesai, posisi King Tan sebagai penguasa istana akan diukir, dan tidak ada yang akan bisa menentangnya. Kedua tetua yang berdiri di depan Dewan Tetua, akhirnya segera membuka mata mereka yang tertutup. Setelah itu, mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka, yang tersembunyi di balik lengan baju mereka sebelumnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, kilatan dingin melintas di mata si tetua yang duduk tepat di belakang mereka. Kemudian, dia mengangguk dengan lembut sebelum dia berdiri dan berteriak. "Tunggu," ucap tetua itu. Teriakannya segera menyebabkan suasana seluruh alun-alun menjadi tegang. Segera, hati orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdebar liar. Apakah ini akan dimulai, pikir pengunjung. Tetua pertama, mengapa kamu menghentikan penguasa istana untuk menyembah? Ekspresi kedua tetua berjubah hitam itu tenggelam ketika mereka melihat ini. Setelah itu, mereka berteriak dengan suara keras. Pria tua itu, yang dipanggil sebagai tetua pertama, melirik keduanya dengan ekspresi gelap dan dingin. Setelah itu, matanya tertuju pada King Tan, sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh. Menurut aturan istana kami, hanya master istana yang didukung dengan suara bulat oleh Dewan Tetua yang memenuhi syarat untuk menyembah leluhur kami. Namun, aku percaya kalau penguasa istana yang baru belum memenuhi kriteria ini, ucap tetua pertama. Ekspresi kedua orang tua berjubah hitam berubah ketika mereka berbalik untuk melihat King Tan. King Tan menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap sesepuh pertama. Setelah itu, suaranya yang dingin terdengar, "Tetua pertama, Tuan secara pribadi menyerahkan posisi Tuan istana kepada aku sebelum kematiannya. Menurut aturan, perintahnya itu telah melampaui perintah Dewan Tetua," ucap King Tan. "Kamu mengklaim bahwa kepala istana sebelumnya menyerahkan posisinya kepada kamu, tepat sebelum dia meninggal. Namun, ini hanyalah pengakuan sepihak dari kamu.
Berdasarkan informasi yang aku peroleh, kamu meluncurkan serangan menyelinap pada penguasa istana sebelumnya, ketika ia mencoba untuk menerobos ke tahap reinkarnasi, dan menyebabkannya gagal sebagai hasilnya. Selain itu, kamu menyambar simbol leluhur kegelapan, dan berusaha untuk mengambil kendali istana kegelapan kita. Tetua pertama tertawa dan berkata, "Nona, kamu mungkin masih muda, tapi kamu benar-benar kejam. Bahkan, kamu bahkan berani membunuh guru kamu sendiri. Jika posisi penguasa istana benar-benar jatuh ke tanganmu, aku khawatir para leluhur dari istana kegelapan kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang," ucap tetua pertama. Tetua pertama, beraninya kamu bertindak tidak sopan terhadap tuan istana. Jika dia tidak menerimanya secara pribadi dari penguasa istana, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk mendapatkan simbol leluhur kegelapan? Bahkan, apakah kamu berpikir, apakah dia dapat dengan mudah untuk merebut warisan tuan istana? Seorang tetua berjubah hitam berteriak dengan keras. Semua orang di dunia ini juga tahu, bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan warisan orang lain hanya jika dia mau. Kamu berusaha memfitnah penguasa istana, dan ini merupakan pelanggaran serius. Tetua berjubah hitam lainnya berkata dengan suara berat. Ketua istana sebelumnya sangat mempercayai gadis itu. Siapa yang tahu jika dia menggunakan beberapa trik kotor untuk mendapatkan simbol leluhur kegelapan dan warisannya? Ucap tetua pertama sambil melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia memutar matanya dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyadari, bahwa seseorang harus memiliki dua benda suci dari istana kegelapan kita untuk menjadi penguasa istana," ucap tetua pertama. Mata King Tan menjadi sedingin es. Tepat, simbol kuno perlahan-lahan muncul di antara alisnya. Setelah simbol itu muncul, seluruh tempat berangsur-angsur menjadi gelap, sebelum fluktuasi kuno yang tak terlukiskan menyebar. Itu adalah fluktuasi dari simbol ancestral kegelapan. Ketika tetua pertama merasakan fluktuasi itu, kilatan serakah melintas di matanya. Segera setelah itu, lalu dia berkata, "Simbol ancestral kegelapan adalah salah satunya. Tapi, bagaimana dengan yang kedua?" King Tan mengulurkan pergelangan tangannya dari lengan bajunya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, sebelum cahaya hitam perlahan-lahan berkumpul di tangannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi sabit hitam yang benar-benar gelap, yang ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Banyak penonton langsung merasakan hawa dingin ke arah mereka, ketika sabit besar itu muncul. Bahkan, seolah-olah sabit hitam itu adalah sabit dari malaikat maut. Ini adalah objek suci kedua dari Darkness Palace, The Darkness Saints Kite, yang berada di peringkat kelima pada peringkat objek dewa kuno, tetua pertama. "Apalagi yang harus kamu katakan sekarang," ucap King Tan sambil memegang sabit hitamnya dengan ekspresi dingin. Berkat langit yang gelap, dia tampak seperti dewa kematian. Wajah tetua pertama bergetar sedikit ketika dia melihat sabit hitam besar di tangan King Tan. Segera setelah itu, dia berbalik dan melihat ke arah dua tetua di depannya. Setelah dia melakukannya, kedua tetua itu perlahan-lahan membuka mata mereka yang tertutup. Kemudian, mereka menatap acuh pada King Tan, sebelum suara yang benar-benar tanpa emosi terdengar di tempat itu. "Gadis kecil, apakah kamu yakin bahwa Darkness Saints Kite di tangan kamu itu sudah lengkap?" ucap tetua pertama, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."